Kepadamu Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini untuk mendengarkan firman. Kami merasakan lawatan dan jamahan-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur dan kami menyiapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Dan biarlah roh hikmat dan wahyu menguasai kami sehingga kami dapat memahami seluruh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap untuk mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom semua. Nah, kalau gini kan kelihatan. Haleluya. Apa kabarnya? Luar biasa. Dahsyat. Oke, hari ini firman Tuhan tentang keluarga Kristen yang berintegritas dan dampaknya. Saudara, kita buka dulu di dalam Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37. Firman Tuhan berkata, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara, integritas itu apa sih? Integritas itu antara mulut dan perbuatan sama. Jadi orang ini bisa dipercaya. Orang berintegritas itu dia bisa dipercaya. Dia itu bertanggung jawab orangnya. Kemudian dia mempunyai sikap yang tulus. Jadi yang pertama, orang yang integritas itu ucapan dan perbuatannya sama. Dia jujur, bisa dipercaya dan bertanggung jawab. Sehingga orang itu mengenal dia bahwa orang ini bisa dipercayai karena orang ini punya integritas. Nah, kapan hari itu kan ada yang ngomong, ada yang tanya begini. Contoh ya, Allah kita itu Tuhan yang berintegritas. Amin. Bisa dipercaya. Ada yang tanya begini, kalau Tuhannya orang Kristen itu bisa menjadi manusia, bisa nggak Tuhan itu menjadi iblis? Saudara, Tuhan kita itu bisa melakukan apa saja, betul? Tapi tidak semuanya dia bisa lakukan. Saya sering khotbahkan di sini, ada yang tidak bisa dia lakukan, yaitu melanggar firman-Nya dan melawan sifatnya. Tuhan itu adalah Allah yang kudus, dia benar, dia kasih. Makanya dia terang. Jadi 4 ini ya, dia benar, dia kasih, dia terang, dia itu apa tadi? Kudus. Karena dia kudus, dia nggak bisa jadi najis. Karena dia benar, dia itu nggak bisa jadi setan, karena setan itu berbicara tentang dosa, berbicara kejahatan. Tuhan itu adalah Allah yang kudus sehingga dia nggak bisa najis. Dia adalah Allah yang kasih sehingga dia nggak bisa jahat. Tuhan adalah kebenaran, makanya dia tidak bisa berdusta. Makanya apakah Tuhan bisa menjadi setan? Tidak bisa. Sama dengan setan tidak pernah bisa jadi Allah, setan tidak pernah bisa menjadi kudus. Karena Tuhan terang, dia tidak pernah bisa menjadi gelap. Makanya karena Tuhan tidak bisa jadi setan, Tuhan tidak bisa jadi jahat, makanya kita bisa mempercayai dia, karena dia tidak bisa berubah. Makanya dikatakan, bukan dikatakan, Yesus memiliki kasih, Yesus memiliki kebenaran. Kalau kita ini berbuat benar, bisa salah, bisa benar, karena kita bisa berubah. Tapi Tuhan dikatakan dia adalah kebenaran, dia adalah Allah, dia adalah jalan kebenaran dan hidup, dia kehidupan, gak bisa mati. Makanya sekalipun dianiaya, sebelum Tuhan menyerahkan nyawanya, Yesus yang menyerahkan nyawanya kan, ke dalam tanganmu ku berikan nyawaku, dia yang menyerahkan. Sebelum dia menyerahkan, dia gak bisa mati. Jadi tetapi di situ pun kemudian dia hidup, dia hanya masuk ke dunia orang mati dengan suatu maksud supaya tidak ada lagi kematian, tapi dia nggak bisa mati. Nah, makanya Allah kita itu punya integritas yang tinggi, kita bisa mempercayai dia karena dia tidak bisa menjadi jahat,
dia tidak bisa menjadi gelap, dia tidak bisa menjadi setan, dia tidak bisa menjadi pendusta, dia tidak bisa menjadi najis. Makanya kalau dikatakan bisakah dia menjadi setan, tidak bisa. Kalau jadi manusia kok bisa? Bisa, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Makanya Yesus waktu jadi manusia tidak menjadi manusia berdosa, karena dia tidak bisa berdosa. Makanya dia menjadi Adam yang pertama, Adam sebelum jatuh dalam dosa, baru bisa. Jadi kenapa Tuhan menunjukkan bahwa dia tidak bisa berubah? Kita yang terus berubah, Allah kita tidak pernah berubah. Karena dia adalah patokan, makanya kita bisa mempercayai Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita itu diajar untuk punya integritas, karena dunia tidak tahu. Dunia ini tidak bisa mengenal Allah, dunia tidak pernah melihat Allah. Tapi mereka bisa mengenal Tuhan kita lewat hidup kita. Yang dilihat adalah kita, amin. Perbuatan kita adalah mimbar kita. Makanya firman Tuhan katakan kita harus memberitakan Injil, kita harus mengajar. Perbuatan kita itulah mimbar kita dimanapun kita berada. Nah sekarang kita baca dulu di dalam Titus 2 ayat 1 sampai 2. Sebenarnya sampai 10, tapi saya penggal-penggal ayatnya. Sekarang Titus 2 ayat 1 sampai 2 dulu, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Titus ini berbicara tentang sebuah keluarga, tentang pria, tentang wanita, tentang anak, nanti terus kemudian tentang pelayan. Saudara, di sini dimulai dengan seorang laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat. Jadi perintah untuk pria apa itu? Di bawahnya ada hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, kasih, dan ketekunan. Nah, saudara, di dalam kehidupan seorang pria itu diajar oleh firman Tuhan. Yang pertama, hidupnya sederhana. Sederhana itu gimana sih? Bukan berarti nggak boleh pakai pakaian atau punya barang branded, bukan nggak boleh memakai itu, tetapi segala sesuatu itu tidak berlebihan, bener kan? Tidak berlebihan. Contoh hidup yang sederhana ya saudara, karena pria itu adalah pemimpin. Pria itu harus bisa menjadi teladan. Yesus itu mengorbankan dirinya untuk anak-anaknya. Makanya dikatakan Yesus menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Yang artinya dia berkorban. Dulu saya ada teman di Amerika saudara, dia itu paling suka untuk barang-barang branded gitu ya kan. Bukan nggak boleh, tapi harus tahu kondisi. Dia suka punya Rolex, mobilnya Mercy. Itu aja dia terus ngomong sama saya, wah yang lain punya Mercy, jam tangannya itu ada yang merek terbaru lah, inilah ya kan, keluaran terbaru, intinya tadi Rolexnya. Dia kepengen sekali. Padahal anaknya ada 5 saudara, masih kecil-kecil 5. Dia belum punya rumah. Dan dia itu masih kerja di restoran, jadi kerjanya itu masih biasa. Istrinya nggak kerja karena anaknya 5, ya kan? Kalau di Amerika kan nggak boleh ditinggal anak kan, kecuali dititipin. Tapi dititipin kan anak 5 itu gimana? Bayarnya berapa? Terus saya bilang begini, kamu ngapain? Masih kepengen Rolex lagi? Arah-arah itu soalnya punya yang Rolexnya ini. Loh dia kan punya restoran, kamu kan nggak? Kamu itu loh mau pakai Rolex. Kalau pakai baju itu dari atas ke bawah bermerek, itu suaminya. Yang perempuan sederhana. Topinya mereknya LV ya kan, Louis Vuitton ya kan, sabuknya Hermes, baju Burberry ya kan, sepatunya Gucci ya kan. Merek semua ya gitu. Saya bilang begini. Dia kan konseling sama saya bilang gini. Kamu tahu nggak, kamu bermerek dari atas ke bawah itu tidak membuat kamu kelihatan keren. Malah norak, saya bilang. Betul ya Pak ya? Norak, dari atas ke bawah bermerek semua. Bahkan sampul Alkitabnya aja Louis Vuitton. Jadi merek semua. Terus saya bilang gini, kamu itu lebih keren, penampilanmu biasa, tapi kamu punya rumah. Kedua, mungkin kamu punya bisnis sendiri. Sementara di sana orang-orang Indonesia itu ulet-ulet saudara.
kerja di sana agak lama, mereka joinan, kemudian buka restoran sendiri, ada yang buka sendiri nggak joinan, ada yang karena pengen langsung bisa buka banyak mereka joinan. Terus saya bilang, itu yang keren. Daripada kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki bermerek, pakai jam tangan Rolex, mobilnya Mercy. Tapi lihat anak-anakmu, anak-anaknya itu saudara sampai beler sana beler sini kayak nggak kerawat. Terus saya bilang, lebih baik kamu itu kelihatan biasa, tapi kamu punya bisnis sendiri, kamu punya rumah atau apartemen. Karena dia tuh masih tinggal sewa rumah itu kecil, sehingga dia suami istri dan anak-anaknya tumpuan di rumah, tapi keluarnya keren. Saya bilang, kita sama-sama orang Indonesianya sudah tahu lah. Kamu di restoran nggak usah ngomong, orang sudah tahu gajinya. Karena orang Indonesia sama-sama orang Indonesia kan tahu-tahu. Saya bilang, nggak keren, nggak cool. Tetapi kalau kamu sendiri itu tahu bagaimana hidup sederhana, terus istrimu yang keren, itu masih mulia. Daripada dia yang keren, istrinya enggak. Ini kelihatan kalau suami yang tidak bertanggung jawab. Nah, puji Tuhan di sini enggak. Ini suami istri keren semua, benar? Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Maksudnya gini loh, kita itu belajar, hidup kita itu orang itu bisa lihat. Orang ini adalah suami yang bisa menjadi teladan, karena hidup kita itu kan suratan yang terbuka, benar? Hidup kita ini bukan lagi untuk kita, hidup kita untuk Tuhan, kedua untuk keluarga kita. Bagaimana nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kita, orang juga bisa belajar cara hidup lewat kita, benar? Saudara, suami saya itu sukanya dulu kalau di Amerika itu biasanya setiap 2 tahun orang ganti HP. Nggak cuma saya, suami saya suka saya ganti HP. Kalau saya HP-nya masih bagus, saya sayang gitu loh ya. Nggak usah tiap 2 tahun ganti. Tapi suami saya lebih suka ganti saya HP, karena kenapa, saya kan bikin YouTube, kan butuh HP yang bagus ya, kameranya bagus. Jadi bukan karena pengen yang mahal keren, enggak. Terus kalau suami saya, kalau nggak pakai HP saya yang bekas, dia kalau beli HP itu yang harganya $100, paling mahal itu 200, jarang, hampir semua HP-nya itu cuma $100. Istrinya bisa $1.000, 1.200 setiap kali kalau ganti HP. Karena bagi dia, tapi itu pun karena saya pakai untuk, saya kan YouTuber ya kan, jadi kan pakai HP yang lebih bagus, bukan karena pemborosan. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita, seorang suami dikatakan bahwa dia hidupnya itu sederhana. Karena belajar, Yesus itu mengorbankan dirinya untuk keluarganya. Bukan berarti dia terus kelihatan lecek ya kan? Enggak juga. Tapi maksudnya berpadanan dengan yang dia punya, berpadanan dengan apa yang ada. Jadi kehidupan kita itu, keluarga, istri itu, anak-anak juga bisa melihat bahwa papanya itu bisa dipercaya. Dia itu bisa mempercayakan hidup mereka kepada papanya, karena papanya bisa bertanggung jawab, bisa dipercaya. Yang kedua, tadi dikatakan nggak ada ya di Instagram sama di PowerPoint-nya ya tadi. Yang kedua, terhormat. Perintah untuk laki-laki hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, kasih dan tekun. Hidupnya sederhana, hidupnya itu terhormat. Terhormat itu begini, saudara. Saudara itu menjaga hidup. Hidup kita itu dilihat orang. Apalagi sekarang ini semua orang pegang HP yang ada kameranya, betul? Apa yang saudara lakukan itu bisa tiba-tiba di video orang yang bisa diviralkan. Sehingga apa yang kamu lakukan bisa bikin malu Tuhan, bikin malu gereja, bikin malu keluarga. Benar? Jadi kita itu selalu di dalam hidup selalu tahu bahwa orang itu bisa lihat kita. Orang, apalagi kita anak Tuhan. Nah, makanya misalnya nih, hidup itu terhormat. Ada ya seseorang ini terkenal sebenarnya, tapi saya nggak perlu sebutin ya. Saya nggak perlu sebutin kerjaannya, tapi terkenal di televisi. Tetapi kalau di televisi itu padahal Kristen, itu sama perempuan, peluk-pelukan, semua orang dipeluk dari belakang lah, dari depan, sampai semua orang bilang, istrinya kok diam aja ya. Padahal Kristen, jadi memuliakan Tuhan nggak? Enggak, sampai terus pernah anaknya bilang gini, ya sebenarnya malu sih, tapi lah papa nggak pernah bisa dibilangin, ya sudah. Berarti keluarganya sebenarnya malu nggak? Malu. Nah, seorang pria yang bertanggung jawab,
Dia menunjukkan dia bisa dipercaya. Bukan cuma oleh keluarga, tapi dia bisa dipercayai Tuhan. Jaga kehormatan hidup kita. Karena sekali lagi, hidupmu bukan milikmu lagi. Miliknya Yesus dan milik keluarga kita. Amin. Makanya di dalam cara berpakaian, dalam cara segala hal apa yang kita lakukan, hati-hati dulu. Ada seseorang, saya bilang gini, dia tuh pernah ada orang sudah menikah ya, baru menikah. Suka di Facebook itu ada cewek-cewek cantik di like, terus ditulisi you are beautiful. Terus saya panggil gini, kamu ngomong beautiful itu gak pantas. Saya bilang gitu. Loh kenapa? Saya kan gak selingkuh, saya gak kenal. Gini loh, orang itu, perempuan itu ngerasa malu kalau suaminya godain perempuan lain, bener ya? Gimana ibu-ibu? Ibu-ibu bangga gak? Gak seneng kan? Hidupmu bukan milikmu lagi. Kalau kita terhormat, maka waktu kita ngomong nasihat, ngomong firman, firman itu ada bobotnya. Saudara, firman itu tetap berkuasa, benar. Tapi kalau yang nyampaikan bikin malu, bobotnya berkurang. Kenapa kok bobotnya berkurang? Bukan firmannya itu jadi berbobotnya, jadi berkurangnya itu gimana? Tapi orang itu sudah rasa tidak pengen mendengar dari mulut orang itu. Makanya kenapa seorang hamba Tuhan, lah saudara semua kan hamba Tuhan toh, cuma punya profesi yang berbeda. Saya jadi pendeta, hamba Tuhan jadi pendeta. Ada yang menjadi hamba Tuhan di perusahaannya. Ada yang menjadi hamba Tuhan di tempat di kantornya, di rumah tangganya. Saudara adalah hamba Tuhan. Waktu saudara bikin malu, saudara hidupmu tidak terhormat. Waktu saudara khotbah, orang itu menerimanya sudah dengan setengah hati. Makanya dulu diajarkan, seorang penginjil harus diterima dulu orangnya. Penginjilnya diterima, maka firmannya juga diterima. Sama dengan kita. Coba kayak saya sendiri. Saya ada Facebook, saya ada Instagram. Tapi begitu saya melayani Tuhan, membagikan firman, saya harus menjaga yang saya upload. Saya akan jaga bagaimana cara berpakaian saya dan sebagainya. Saya hati-hati dengan apa yang saya upload dan apa yang saya tulis di media. Karena kalau saya bikin malu, maka firman yang saya sampaikan bobotnya berkurang karena orang tidak bisa menerima apa yang kamu sampaikan. Sekali lagi, hidup ini untuk Tuhan. Amin. Lalu firman Tuhan, kita tadi firman Tuhan katakan sehat dalam iman. Maksudnya gini, pria harus terus bertumbuh dalam iman. Dia harus bertumbuh kerohaniannya, nggak stuck dari dulu gitu-gitu saja. Dari dulu diajak ke gereja susah, sampai tua tetap susah. Itu namanya nggak bertumbuh, mati rohani. Dia memiliki kasih dan tekun. Nah, sekarang kita baca yang berikutnya di dalam Titus 2 ayat 3 sampai 5. Dulu ya suami saya dulu ya, kayak waktu saya memang pesen sama dia. Waktu dulu di Amerika kalau kerja gitu kan, kadang-kadang ada yang numpang, mungkin teman kerja perempuan. Saya bilang gini, kamu kalau ada yang perempuan yang numpang, gak boleh satu orang. Kalau toh satu harus di belakang, gak boleh di sebelah. Itu bukan tentang saya bukan takut perselingkuhan. Saya percaya, saya sangat percaya suami saya berintegritas. Saya bilang, tapi jaga wibawamu dan wibawaku. Karena kalau kamu bikin malu, saya ini juga malu. Jadi saya ngomong kalau ada yang menumpang, kalau itu terpaksa, kan kadang ada yang terpaksa ya, harus di belakang, bukan di sampingmu. Karena kalau ketemu orang, ketemu jemaat yang mengenal kita, kemudian mereka berpikir itu gak ada apa-apa, tapi tetap gak pantas, betul kan? Gak pantas, jaga dirimu. Kenapa? Sekali lagi, waktu kita bisa menjaga kehormatan kita, kita sedang menjaga kewibawaan Tuhan dalam hidup kita.
Amin. Kalau kita mengasihi Tuhan, sama waktu saya mengasihi orang tua saya menjaga hidup saya supaya saya itu tidak menjadi aib bagi keluarga. Saya menjaga nama baik keluarga saya dengan menjaga hidup saya karena saya menghormati mereka. Nah, kemudian kita baca di dalam Titus 2 ayat 3 sampai 5. 1, 2, 3. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. 4. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Nah, ini kan kita itu berlaku benar, terhormat, supaya nama Tuhan tidak dihujat orang. Makanya ada firman Tuhan berkata, namaku dihujat karena perbuatan kamu. Itu sebabnya kenapa hidup kita harus terus hidup dalam pertobatan, menjaga kehormatan. Nah, di sini yang kedua adalah nasihat untuk wanita-wanita, untuk perempuan-perempuan yang sudah tua. Tadi laki-laki yang sudah tua, maksudnya laki-laki yang sudah punya anak atau kemudian punya cucu. Yang ini perempuan-perempuan juga demikian. Yang pertama dikatakan hidup sebagai orang yang beribadah. Dia suka beribadah, bukan orang yang pengangguran di rumah, nggak pernah ke gereja. Dia beribadah, bila perlu melayani, jangan pemfitnah. Nah, ini yang lucu, saudara. Untuk pria tadi nggak ada nasihat jangan pemfitnah, tapi yang perempuan jangan memfitnah. Berarti mayoritas pemfitnah itu perempuan. Karena Alkitab itu nggak pernah salah, saudara. Saya gini, loh, kok pas perempuan nggak boleh memfitnah yang laki-laki? Tadi tak cari, nggak ada nasihat untuk berbuat jangan memfitnah, itu nggak ada. Tapi disuruh terhormat supaya menjaga kehormatan keluarga dan istrinya. Jangan memfitnah. Nah, saudara, perempuan-perempuan yang sudah dewasa, yang sudah punya anak, punya cucu, jangan jadi hamba anggur, cakap mengajar hal yang baik, jangan pefitnah. Saudara, kita itu belajar jaga mulut. Saudara, ada dulu yang ngomong sama saya, ada beberapa pelayanan di suatu tempat selalu terjadi perpecahan. Sampai mereka tanya sama saya, kalau pelayanan nih Budi Bura itu kok nggak ada perpecahan gitu, meskipun bertahun-tahun ya itu ya kan, maksudnya nggak ada terus pecah buka sendiri gitu, nggak ada. Kenapa, saudara? Kebanyakan itu karena kalau gak jaga mulut. Saya menjaga mulut saya sehingga kalau ada orang mau konseling saya, atau ada orang, misalnya ada 5 orang di bawah saya pelayanan, orang ini ngalami masalah, saya tidak akan cerita kepada yang lain. Saya tidak cerita, waktu mereka cerita padahal saya sudah tahu, saya pura-pura nggak tahu. Supaya, oh sudah tahu ya, bener kan pastor, nanti begitu. Karena saya dulu juga pernah ngalami nggak jaga mulut. Ada orang dulu ya, misalnya dulu waktu ya, saya kan lama di Amerika, jadi ceritanya banyak di Amerika ya kan. Atau ada teman misalnya yang bilang gini, si A itu begini, menurut kamu gimana? Ya nggak apa-apa lah, saya nggak mau tanggepin. Loh, saya itu kan nganggep kamu rohani, saya pengen tahu pendapatmu. Nah, kadang kepancing kan. Ya menurut saya harusnya begini. Di ngomong, katanya tuh begini kamu, padahal dia yang ngomong. Seakan-akan saya yang ngomongin orang itu, padahal orang ini karena tanya, ya kan? Dari situ saya mulai bertobat. Saya nggak nyalahin orang itu, gimana pun saya yang salah, betul kan? Saya ngomong. Sejak itu orang mau pancing-pancing, kebanyakan saya lebih baik gak banyak komentar. Kecuali orang itu memang mulutnya bisa dipercaya. Kenapa? Karena banyak orang itu mancing kemudian menjadikan pertengkaran. Nah, itu sebabnya kenapa ini nasihat kepada perempuan. Karena perempuan itu banyak ngomongnya. Sebanyak-banyak ngomong, banyak salahnya. Kadang bukan memfitnah sebenarnya. Kalau di sini saya lihat jujur-jujur dan tidak ada yang memfitnah, betul? Banyak yang menjadi korban fitnahan, betul ya? Yang pemfitnahnya sudah pergi ya. Nah, kita itu belajar menjaga mulut, jangan pemfitnah, jangan karena pada waktu kita
memfitnah, saudara, itu akan menghancurkan hidup kita sendiri. Ada seorang ibu ya di Amerika ya. Dia itu memang, dia itu sebenarnya kalau bagi firman itu bagus. Cuma semua orang bilang, aku gak, siapa mau dengerin dia, karena dia suka memfitnah orang, suka menjelekkan orang. Sampai dia ngomong, dia sekarang umurnya sudah 65 lebih ya, hampir 70. Setiap telepon anaknya, dia mau pulang Indonesia, anaknya selalu ngomong, jangan, di Indonesia nggak enak. Selalu dilarang pulang, saudara. Kenapa? Akhirnya anaknya cerita, karena kalau mamanya pulang, cerewet, sehingga rumah tangga, anaknya kan sudah menikah. Anaknya ini dia bilang, kalau mama datang mau tinggal sama saya. Padahal mama itu cerewet, semua diatur, sehingga keluarga yang tadinya damai sejahtera hilang damai sejahtera. Dampaknya jadi buruk. Akhirnya orang ini bilang gini, anak-anakku itu semuanya nolak aku. Setiap kali mau pulang nggak boleh pulang. Saya disuruh, kayak saya merasa dibuang di Amerika. Setiap mau pulang itu nggak boleh pulang sama anaknya. Saudara, salahnya siapa? Diri sendiri. Coba dia ada mendatangkan damai sejahtera. Ada di Amerika ya, ada seorang namanya, saya sebutin kalau bagus ya. Namanya Tante Donna. Anaknya itu banyak, saudara. Anaknya berapa gitu loh. Berapa sayang anaknya? 6 ya, kalau enggak 7 gitu ya. Tapi kalau dia nginep di anak yang satu, yang lainnya itu ngambek, rebutan. Semua pada jemput, mama di sini nginep 5 hari, di tempatku sehari, di tempatku ya, rebutan semua. Enggak cuma anak-anaknya, jemaat itu rebutan untuk dia. Kalau dia datang dari state yang lain, datang, itu semuanya berbondong-bondong datang. Dia misalnya nginep ke rumahnya anaknya si A, semua jemaat itu datang ke sana hanya ketemu Tante Donna, termasuk saya. Kenapa? Kemanapun dia pergi, dia membawa sukacita. Sudah tua dan barusan sudah meninggal. Waktu meninggal yang nangis tuh nggak berhenti-berhenti. Anaknya sampai ngomong, aduh saya nggak bisa, anak cucunya tuh sayang semua. Kenapa? Dia itu bisa membawa dirinya, bisa mantu-mantunya itu suka sama dia. Saudara, kita disukai atau tidak itu seringkali tergantung dari kita sendiri. Bukan karena setan, bukan peperangan rohani, tetapi kadang setan yang kita sendiri. Nah, makanya dalam kehidupan kita tadi diberitahu, hidup beribadah, jangan memfitnah, jangan jadi hamba anggur, cakap mengajar hal-hal yang baik. Orang tua bisa mengajarkan anaknya supaya anak-anaknya menjadi bijaksana. Kalau kita lihat nomor yang kelima, yaitu yang dinasihatkan tadi adalah mengajari perempuan muda untuk mengasihi suami dan anak-anaknya. Justru dia sebagai orang tua dan sebagai mertua, dia suka mendamaikan anaknya dengan bijaksana, sehingga anak kita bisa berbahagia. Itu yang namanya orang tua yang bisa dipercaya. Dipercaya oleh Tuhan, dipercaya oleh keluarganya. Dan yang keenam, mengajari bagaimana mereka bisa mengatur rumah tangga. Gimana cara ngajari? Juga menjadi teladan. Karena sekali lagi, kita semua hamba Tuhan, betul? Bukan hambanya setan kan? Hamba Tuhan yang artinya hidupmu adalah firman, hidupmu adalah mimbar. Nggak usah dulu muluk-muluk saya ingin melayani Tuhan, menjadi pengkhotbah, dipakai Tuhan untuk kesembuhan ilahi. Jangan dulu yang ke sana, tapi engkau menjadi berkat dimanapun kamu berada, terutama di rumahmu. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Banyak orang-orang tua itu menuntut perhatian penuh dari orang tua anaknya. Saudara, Alkitab berkata, suami-suami akan meninggalkan ayah dan ibunya dan menjadi satu dengan istrinya, dan mereka menjadi satu daging. Yang menjadi satu daging itu suami istri, bukan anak dan orang tua. Kita cuma punya ikatan darah, tapi bukan satu daging. Itu sebabnya waktu engkau berusaha memisahkan anak dengan
mengompori sehingga mereka bertengkar, engkau sedang melawan Tuhan. Karena Tuhan yang menjadikan mereka satu daging. Kamu berusaha memisahkan, berusaha anakku harus lebih memperhatikan aku, harus lebih menyayangi aku, sehingga ada seseorang ya, itu telepon saya ya, bukan di Amerika, tapi dia di luar negeri ya, di Australia. Dia bilang gini, mamaku setiap hari telepon. Saya ngobrol sama suami sampai nggak bisa ditelepon. Setiap detik kerjaan ditelepon. Saya mau kerja mah ditutup, marah. Selalu harus ditelepon, harus ada. Saya lagi kerja, saya lagi ngobrol sama suami itu sampai nggak bisa. Mama saya harus diperhatikan. Setiap menit dia telepon saya sampai saya nggak bisa perhatikan anak dan suami. Ini menyedot perhatian karena cemburu anaknya menjadi milik orang lain. Ini jahat di mata Tuhan. Ini merusak kebahagiaan anak-anaknya. Itu sebabnya kita harus bertobat. Berikutnya, firman Tuhan berkata di dalam Titus 2 ayat 6 sampai 8. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam perbuatan baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungut-sungut dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Nah, sebelum ke anak muda ini saya ingat dengan seseorang. Dulu ada seorang teman juga bilang gitu. Di depan saya selalu ngomong, anaknya cowok, kamu nanti tetap ingat sama mama ya. Kamu waktu menikah, kamu tetap ingat mama nomor 1. Kamu harus memperhatikan mama. Terus saya bilang, kamu gak boleh begitu. Setelah menikah, yang nomor 1 istrinya. Kamu belum tahu rasanya kalau kehilangan anak ini, anakku ini. Kalau kamu masih sayang anakmu, jangan suruh dia nikah. Miliki anakmu, jangan boleh menikah supaya tidak mengorbankan istrinya. PPN bahasa Jawanya, ambil anakmu, jadikan anakmu, jangan boleh dia menikah. Karena waktu menikah dia ngambil anak orang. Dan kamu masih menuntut dia mengutamakan kamu, itu jahat. Nah saudara, kita itu harus tahu diri kita itu sesuai firman. Intinya jadi pelaku firman, maka hidupmu baik dan dapat menjadi dampak yang baik buat orang lain. Tadi dikatakan kalau anak-anak muda, yang pertama disuruh apa? Menguasai diri. Kenapa penguasaan diri? Anak muda itu lagi masa-masa banyak hal yang dia pengen tahu. Harus ada penguasaan diri, menjadi teladan dalam berbuat baik, jujur, sungguh-sungguh dalam pengajaran, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaan. Kenapa? Supaya lawanmu menjadi malu karena tidak ada hal yang buruk yang bisa mereka sebarkan tentang kamu. Anak-anak muda, kamu akan punya teman-teman yang membuli kamu, ada teman-teman itu yang pengen mensikut kamu. Namanya anak muda, saya pernah anak muda dan sebagainya. Tetapi waktu kamu tetap benar, mereka akan menjadi malu karena mereka tidak mendapatkan hal-hal buruk yang bisa mereka sebarkan tentang kamu. Itu sebabnya kita ajar kepada anak kita kayak Daniel. Musuh-musuhnya nggak nemu kesalahannya Daniel. Dia cari-cari, akhirnya mereka merekayasa gimana supaya Daniel terjebak, supaya dia salah. Karena sebenarnya Daniel tidak pernah berbuat salah. Jadi kita mengajar anak-anak kita penguasai dirinya dalam segala hal, dalam kemarahan, dalam keinginan, di dalam emosinya, di dalam pikirannya, semua harus dikuasai supaya kamu ini menjadi teladan dalam berbuat baik. Walaupun masih muda, kamu bisa menjadi teladan sehingga kamu bisa berdampak buat hidupmu, buat keluargamu, buat gereja, dan buat banyak orang. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Saya baca ayat yang terakhir di dalam Petrus 3 ayat 5. 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 26. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada pada kamu.
Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Saudara, kebenaran tetap kebenaran, sehingga musuh tidak bisa menyerang kamu. Kalau toh menyerang, mereka akan menjadi malu karena kebenaranmu akan membela kamu. Amin. Tuhan, biarlah kami sebagai orang tua, sebagai anak-anak muda, kami dapat mempertanggungjawabkan hidup kami di hadapan-Mu dan di hadapan keluarga, sehingga kami dapat dipercayai. Kami memiliki integritas, kami punya kesetiaan, kami menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, kami terhormat, karena kami mau hidup kami menjadi berkat, berdampak yang baik, sehingga lewat hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga Engkau dipermuliakan dalam seluruh kehidupan kami. Tolong kami Tuhan Yesus, sehingga kami tidak egois dengan kehidupan kami tidak lagi hidup untuk diri kami sendiri, tetapi kami hidup untuk Tuhan dan untuk orang lain, sehingga ada banyak orang yang dapat menjadikan kami teladan hidup bagi mereka, dan mereka mengenal Yesus lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan, kuduskan kami semuanya dengan kuasa darah-Mu, sehingga perkataan dan perbuatan kami kudus seperti Allah kami dapat dipercaya, karena Engkau kudus, Engkau benar, Engkau kasih, dan Engkau adalah terang. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan